Sahabat Irman Hidayah, akan datang satu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan tanpa alas, tanpa pelindung, tanpa penolong, kecuali amal dan rahmat Allah. Di hadapan terbentang sebuah jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan di bawahnya menyala neraka dengan nyala yang membuat hati luluh sebelum kaki melangkah. Itulah Shirathul Mustaqim, jembatan penentuan, bukan untuk berbicara, bukan untuk berdebat, hanya untuk melintas atau terjatuh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, setiap orang akan melewatinya sesuai cahaya amalnya. Ada yang melesat secepat kilat, ada yang berjalan tertatih, ada yang merangkak sambil terbakar. Di sanalah sedekah kecil, sholat yang sering diremehkan, lisan yang dijaga, dan hati yang sabar berubah menjadi penolong nyata. Maka renungkanlah, sebelum kaki kita diuji di sana, bekal apa yang sedang kita kumpulkan hari ini. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, rutin sedekah, walau sedikit. Sedekah mungkin terlihat kecil di mata manusia, selembar uang receh, sepiring makanan, segelas air, atau senyum yang disertai niat ikhlas karena Allah. Namun di sisi Allah, sedekah yang keluar dari hati yang jujur bisa berubah menjadi penolong yang paling nyata di hari paling genting. Rasulullah bersabda, barang siapa bersedekah seberat biji kurma dari harta yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu dia mengembangkannya untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya, hingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan betapa Allah memuliakan amal yang kecil jika ia lahir dari keikhlasan dan kehalalan. Sedekah tidak pernah hilang, ia hanya berpindah bentuk dan waktu balasan. Di dunia, sedekah terasa ringan saat dilepas. Namun di akhirat, ia menjelma menjadi cahaya, menjadi pemberat timbangan, dan menjadi penopang langkah di atas syirat yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ibnu Hajar menegaskan, banyak manusia tergelincir di syirat bukan karena kurangnya amal besar, tetapi karena dosa-dosa kecil yang diremehkan. Dan sedekah, meski kecil, datang menambal celah-celah itu dengan rahmat Allah. Maka jangan tunggu kaya untuk bersedekah, jangan tunggu lapang untuk berbagi. Karena bisa jadi, satu sedekah kecil yang kita anggap remeh di dunia adalah pegangan tangan yang menyelamatkan kita saat kaki gemetar di atas neraka. 2. Menyambung silaturahmi. Ada amal yang sering dianggap ringan, bahkan disepelekan, padahal kelak ia berdiri tegak di tempat paling menegangkan dalam sejarah manusia, di sisi Syirat. Rasulullah bersabda bahwa silaturahmi akan berdiri di sisi jembatan itu, lalu berdoa kepada Allah agar orang yang menyambungnya diselamatkan dan orang yang memutuskannya dijauhkan. Ini bukan sekadar kiasan, tetapi peringatan yang nyata dan menggetarkan jiwa. Para ulama Ahlus Sunnah seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa silaturahmi memiliki kedudukan agung karena ia menyangkut hak manusia. Dosa yang berkaitan dengan manusia tidak ringan urusannya, sebab ia tidak selesai hanya dengan taubat, tetapi harus dengan memperbaiki hubungan. Di atas syirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, banyak manusia tergelincir bukan karena kurang salat atau puasa, tetapi karena memutus tali rahim, menyakiti keluarga, dan enggan meminta maaf. Silaturahmi bukan sekadar bertemu dan berbasa-basi. Ia adalah kesediaan untuk memaafkan, merendahkan ego, menahan dendam, dan tetap berbuat baik meski disakiti.
Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa menyambung silaturahmi saat hati berat adalah bentuk mujahadah yang pahalanya besar. Amal inilah yang kelak berubah menjadi penopang langkah ketika kaki gemetar di atas neraka. Maka, jika hari ini ada saudara yang kita jauhi, keluarga yang kita benci, atau hubungan yang kita putus karena ego, ingatlah syirat. Bisa jadi satu pesan, satu maaf, satu niat memperbaiki hubungan, menjadi sebab Allah meneguhkan langkah kita di tempat yang tak ada lagi kesempatan kedua. 3. Rajin bersujud dan sholat sunnah. Sujud adalah posisi terendah tubuh manusia, namun justru disitulah derajat seorang hamba diangkat setinggi-tingginya. Ketika dahi menyentuh tanah, saat itulah jiwa berada paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah sujud kepada Allah, karena setiap satu sujud akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa." Hadis riwayat Muslim. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa sujud bukan sekadar gerakan sholat, tetapi simbol ketundukan total. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa banyaknya sujud adalah tanda cinta dan kerinduan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Semakin sering seseorang bersujud dalam sholat sunnah, qiyamul lail, atau sholat rawatib, semakin kuat hubungan batinnya dengan Allah. Di akhirat kelak, saat manusia berdiri gemetar di hadapan jembatan Syirot yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, amal-amal akan menjelma menjadi penolong. Sujud-sujud yang dulu terasa berat di dunia akan berubah menjadi penguat pijakan di atas neraka. Setiap dahi yang pernah menyentuh tanah karena Allah akan diingat olehnya pada hari ketika kaki-kaki manusia banyak tergelincir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sujud adalah ibadah yang paling dibenci setan karena ia enggan bersujud saat diperintah Allah. Maka, siapa yang memperbanyak sujud, ia sedang melawan kesombongan setan dan menanam keselamatan untuk akhiratnya. Jika hari ini kita masih diberi kemampuan untuk bersujud, jangan disia-siakan. Panjangkan sujudmu, basahi dengan doa, karena boleh jadi sujud-sujud itulah yang membuat langkah kita ringan, cepat, dan selamat saat meniti Syiratal Mustaqim. 4. Menjaga akhlak dan tidak menyakiti sesama. Ada satu bekal yang sering diremehkan, padahal timbangannya paling berat di hari kiamat, akhlak. Rasulullah menegaskan bahwa tidak ada amal yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Ini isyarat yang mengguncang hati, sebab banyak orang rajin beribadah, namun ringan dalam menjaga lisan, sikap, dan hak manusia. Padahal, di atas syirat yang lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut, kezaliman sekecil apapun bisa menjadi penghalang langkah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa akhlak yang baik mencakup menahan amarah, memaafkan, rendah hati, dan tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun sikap meremehkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia tidak selesai hanya dengan istighfar. Ia menuntut pengembalian hak dan permintaan maaf. Inilah sebabnya banyak orang yang salat dan puasanya utuh, namun tertahan karena lisannya pernah melukai, hartanya pernah menzalimi, atau sikapnya pernah merendahkan. Al-Ghazali menggambarkan akhlak buruk sebagai api tersembunyi yang membakar pahala tanpa disadari. Di dunia ia tampak ringan, sekadar ucapan sinis, gosip, atau sikap keras, namun di akhirat ia menjelma beban yang menyeret kaki. Maka, siapa yang ingin selamat di syirat, perhaluslah akhlak di dunia. Jangan biarkan ibadah kita tinggi, sementara hati dan lisan kita melukai. Sebab, di hadapan Allah, langkah paling kokoh adalah langkah orang yang datang dengan salatnya, puasanya, dan hati yang tidak menzalimi siapapun. 5. Menjaga tauhid, tidak syirik sekecil apapun. Tauhid adalah bekal paling berat sekaligus paling menyelamatkan
ketika seorang hamba berdiri di hadapan Shirathal Mustaqim. Di saat kaki-kaki gemetar di atas jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih panas dari api, tidak ada penolong yang lebih kuat selain pengesaan kepada Allah. Karena itulah Allah menegaskan dengan ancaman yang paling keras. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa tauhid yang murni adalah sebab terbesar keselamatan, sekalipun seorang hamba memiliki banyak dosa, selama ia tidak membawa syirik kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, setiap bentuk ketergantungan hati selain kepada Allah, meski kecil dan tersembunyi, adalah noda yang memberatkan langkah di akhirat. Syirik bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga rasa aman kepada selain Allah, menggantungkan harapan pada makhluk, atau lebih takut kepada manusia daripada kepada Rabb semesta alam. Imam Al-Ghazali menyebutkan, syirik halus sering bersemayam di hati orang yang lisannya bertauhid, namun amalnya dipenuhi riya dan ketergantungan dunia. Syirat dibentangkan di atas neraka, dan hanya orang yang tauhidnya lurus yang diberi cahaya untuk melintasinya dengan selamat. Tauhid adalah cahaya itu. Semakin bersih tauhid seseorang, semakin terang cahayanya. Sebaliknya, syirik sekecil apapun adalah beban berat yang membuat kaki mudah tergelincir. Maka, bersihkan hati, luruskan niat, dan kembalikan segala harap hanya kepada Allah sebelum kita menapakkan kaki di jembatan yang tidak memberi kesempatan kedua. 6. Sabar saat diuji dan tidak protes takdir. Ada manusia yang rajin ibadahnya, banyak amalnya, namun rapuh hatinya ketika diuji. Sedikit kesulitan membuatnya mengeluh, mempertanyakan takdir, bahkan diam-diam menyalahkan Allah. Padahal, kesabaran bukan sekadar menahan diri dari marah dan putus asa, tetapi menerima keputusan Allah dengan hati yang tunduk dan yakin bahwa di balik setiap ujian ada hikmah yang sedang disiapkan. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ayat ini, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Qurtubi, menunjukkan bahwa pahala sabar tidak ditakar seperti amal lainnya. Ia mengalir tanpa hitungan, karena sabar adalah bukti kejujuran iman. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa sabar adalah separuh dari iman, dan iman tidak akan kokoh tanpa kerelaan terhadap takdir Allah. Di atas syirat, setiap jiwa membawa beban hidupnya masing-masing. Orang yang terbiasa mengeluh di dunia akan membawa kegelisahan itu ke akhirat. Sedangkan orang yang sabar, yang menahan lisan dari protes dan hati dari su'uzan, akan melangkah dengan lebih tenang. Kesabarannya di dunia berubah menjadi keteguhan di atas jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, sabar adalah cahaya yang menuntun seorang hamba saat semua cahaya padam. Maka, ketika kaki-kaki manusia gemetar di atas neraka, orang yang sabar akan ditenangkan oleh Allah. Ia melangkah bukan karena kuatnya diri, tetapi karena ridho terhadap Rabb-Nya. Sabar bukan berarti diam tanpa doa. Sabar adalah tetap berharap sambil menerima. Dan siapa yang ridho kepada takdir Allah di dunia, Allah akan ridho kepadanya di akhirat. Dan ridho Allah itulah penolong terbesar di Shirathal Mustaqim. 7. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan sekadar kewajiban harian, tetapi tali penghubung paling kuat antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ia adalah janji yang diulang 5 kali sehari, sumpah setia seorang mukmin kepada Allah. Rasulullah menegaskan dengan sangat jelas bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun,
Jika sholatnya rusak, maka rusaklah amal yang lain. Para ulama ahlus sunnah seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sholat akan menjelma menjadi cahaya di hari kiamat. Cahaya inilah yang akan menerangi langkah seorang hamba saat melintasi Shirathal Mustaqim, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang akan berjalan sesuai kadar cahayanya. Ada yang bercahaya terang seperti kilat, ada yang redup seperti lampu kecil, bahkan ada yang cahayanya padam lalu terjatuh ke dalam neraka. Imam Al-Ghazali mengingatkan, meremehkan sholat di dunia adalah awal kegelapan di akhirat. Sholat yang dijaga tepat waktu dengan khusyuk dan penuh pengagungan akan menjadi penopang kaki di atas syirat. Sebaliknya, sholat yang sering ditunda, ditinggalkan, atau dilakukan tanpa hati akan menjadi sebab langkah goyah di tempat paling menakutkan itu. Maka, siapapun yang berharap keselamatan di atas syirat, jangan remehkan sholat. Jagalah ia seperti menjaga nyawa. Karena di hari ketika semua cahaya dipadamkan, sholatlah yang akan bersinar, memanggil pemiliknya, dan berkata, "Aku adalah cahaya yang engkau jaga di dunia. Ikutilah aku." 8. Menjaga lisan dari dusta, ghibah, dan fitnah. Ada satu anggota tubuh yang kecil, ringan, dan sering dianggap sepele, namun dampaknya bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kebinasaan. Lisan. Dengan lisan, seseorang bisa mengangkat derajatnya hingga dicintai Allah. Namun, dengan lisan pula, seseorang bisa tergelincir ke dalam api neraka tanpa ia sadari. Rasulullah telah mengingatkan dengan tegas, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap remeh, namun dengannya ia terjerumus ke neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para ulama ahlus sunnah menjelaskan bahwa dosa-dosa lisan termasuk dosa yang paling berat hisabnya karena ia sering berkaitan dengan hak manusia. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ghibah, dusta, dan fitnah bukan sekadar maksiat pribadi, tetapi kezaliman yang memindahkan pahala seseorang kepada orang lain pada hari kiamat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, banyak orang rajin ibadah namun bangkrut di akhirat karena lisannya tak terjaga. Di atas Shirathal Mustaqim, jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih licin dari rambut, dosa lisan menjadi beban yang sangat berbahaya. Lisan yang tajam di dunia sering menjadi sebab kaki tergelincir di akhirat. Fitnah yang disebar, kehormatan yang dirusak, dan kebohongan yang dipelihara akan berubah menjadi penghalang cahaya saat melintasi syirat. Al-Ghazali menggambarkan, diam yang disertai zikir lebih selamat daripada bicara yang melukai. Maka jagalah lisan sebelum ia menjadi saksi yang memberatkan. Biasakan berkata baik atau diam. Jadikan lisan basah dengan zikir, bukan sibuk membicarakan aib manusia. Sebab siapa yang lisannya lurus di dunia, insya Allah langkahnya akan lurus di akhirat. Di atas syirat, bukan kefasihan bicara yang menyelamatkan, tetapi kesucian lisan yang pernah dijaga karena Allah. 9. Banyak mengingat kematian dan akhirat. Ada satu perkara yang sering kita hindari untuk dipikirkan, padahal justru itulah yang paling jujur tentang masa depan kita, kematian. Rasulullah dengan lembut namun tegas mengingatkan, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Mengingat kematian bukan untuk mematikan harapan, tetapi untuk menghidupkan kesadaran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang sering mengingat kematian akan menjadi lembut, tidak rakus pada dunia, dan mudah tunduk kepada kebenaran. Orang yang lupa mati akan menunda taubat, meremehkan dosa, dan merasa aman dari hisab, padahal syirat menunggu setiap jiwa. Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan bahwa banyak mengingat akhirat menjadikan seseorang hidup dengan muraqabah, merasa diawasi Allah. Ia berhati-hati dalam ucapan, takut menzalimi,
dan ringan meninggalkan maksiat karena ia sadar setiap langkah di dunia akan berubah menjadi langkah di atas Sirat. Sirat bukan tempat untuk orang yang lalai. Ia lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Orang yang terbiasa mengingat kematian akan mempersiapkan cahaya amal, membersihkan beban dosa, dan meluruskan niat. Sementara yang terlena oleh dunia akan datang dengan langkah gemetar karena tidak siap berpisah dari apa yang dicintainya. Mengingat kematian adalah latihan jiwa. Ia membuat kita bertanya setiap hari, jika hari ini adalah yang terakhir, sudahkah langkahku cukup lurus untuk Sirat? 10. Memohon doa keselamatan dari neraka dan Sirat. Ada satu pengakuan jujur yang harus dimiliki setiap hamba. Seberapapun banyak amal kita, ia tidak akan pernah cukup tanpa rahmat Allah. Sirat bukan jembatan yang bisa dilewati dengan rasa percaya diri, tetapi dengan hati yang gemetar dan penuh harap. Rasulullah, manusia paling mulia, paling banyak amalnya, justru paling sering memohon perlindungan dari neraka. Dalam banyak riwayat, beliau membaca doa, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Para ulama seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar menjelaskan, ini adalah dalil bahwa doa adalah senjata terbesar orang beriman, dan pengakuan bahwa keselamatan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari amal semata. Di hari ketika manusia berdiri di hadapan Sirat, amal menjadi cahaya, tetapi rahmat Allah lah yang menjaga kaki agar tidak tergelincir. Imam Al-Ghazali menegaskan, orang yang paling selamat adalah mereka yang menggabungkan dua hal, beramal dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. Doa keselamatan dari neraka bukan tanda lemahnya iman, tetapi tanda lurusnya tauhid. Ia adalah bisikan hamba yang sadar akan dosanya, yang tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tak akan mampu melangkah walau satu jengkal pun di atas api. Maka jangan pernah bosan berdoa. Di sujudmu, di malammu, di akhir salatmu, mintalah keselamatan dari neraka dan kemudahan melewati Sirat. Karena di sanalah kebenaran terungkap. Bukan siapa yang paling banyak bicara tentang iman, tetapi siapa yang paling berharap pada rahmat Allah. Sahabat Irman Hidayah, Sirat bukan sekadar jembatan tipis di atas neraka. Ia adalah cermin jujur dari jalan hidup yang kita tempuh di dunia. Di sana tidak ada gelar, tidak ada harta, tidak ada pembelaan manusia. Yang tersisa hanyalah cahaya amal atau kegelapan dosa. Allah telah mengingatkan dengan firman-Nya yang mengguncang jiwa, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang pasti. Surat Maryam ayat 71. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Katsir menjelaskan, semua manusia akan melewati Sirat, namun cara melaluinya berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari, ada yang merangkak, dan ada pula yang terjatuh. Na'udzubillah. Di sanalah solat yang dijaga menjadi cahaya, sedekah yang ikhlas menjadi penopang langkah, akhlak yang baik menjadi penyeimbang, tauhid yang murni menjadi penyelamat utama. Namun betapa banyak manusia yang semasa hidupnya terlihat baik, tapi lisannya melukai, hatinya dengki, ibadahnya lalai, hingga cahayanya padam di saat paling ia butuhkan. Wahai jiwa yang masih diberi waktu, selama kaki kita masih menginjak bumi, Allah masih membuka pintu perbaikan. Luruskan jalan kita di dunia, agar Allah meluruskan langkah kita di akhirat. Ringankan dosa hari ini, agar langkah kita tidak berat esok hari. Dan jangan pernah lelah berdoa. Ya Allah, selamatkanlah kami saat kaki-kaki tergelincir. Terangi jalan kami di atas Sirat, dan jangan Engkau serahkan kami pada amal kami semata. Karena pada akhirnya, Sirat bukan dilewati oleh orang yang merasa paling banyak amalnya,
tetapi oleh orang yang paling Allah rahmati. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.